Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel dengan Jejak Bang Arif. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita ingin melanjutkan penelusuran suasana hujan yang ada di desa terpencil dan pedalaman di wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah, desa ini dikenal juga dengan warganya yang masih mempertahankan adat dan istiadat tradisinya, yang masih mempertahankan hidup dengan cara sederhana dan tradisional, yaitu salah satu ciri yang ada di desa ini adalah masih menggunakan kayu bakar ataupun kayu obong ya teman-teman ya, untuk memasak. Menurut mereka, memasak menggunakan kayu dengan bahan alami ini menjadi makanannya sangat lezat. Bahkan struktur rumahnya juga masih sangat sederhana ya, menggunakan bahan kayu jati, kayu-kayu tua, kayu kuno yang masih dipertahankan warga di sini untuk tetap bertempat tinggal di desa terpencil ini. Ini adalah jalan yang ada di tengah kampungnya ya teman-teman. Bisa kita lihat kanan kiri mereka, para warganya masih menggunakan kayu yang berbagai macam ya, kayu-kayu jati, kayu kuno ya teman-teman ya. Walaupun ada ini sebagian warga yang sudah menggunakan bata, namun ini pasti sangat susah ya, karena desa ini jauh dari perkotaan ya teman-teman ya. Nah, mungkin belum banyak yang tahu ya bahwa desa ini itu adalah berbatasan langsung dengan sungai teman-teman. Nah, dan sungai ini sangat aman ya, karena tidak pernah terjadi banjir. Suasana pedesaan yang sangat alami dan asri ya teman-teman ya. Dan beginilah kondisi terkini ya di desa Kedung Lumbu ini. Masih ada sekitar 20 rumah ya yang masih bertahan di desa sini teman-teman. Mereka masih mengandalkan dengan adat dan istiadat, mewarisi budaya-budaya leluhur mereka ya teman-teman. Kita lanjutkan ke daerah sana ya teman-teman. Nah, di sini ada tampir ya. Tampir ini biasanya digunakan warga untuk meme ya, meme bahan-bahan ataupun hasil dari panen bumi mereka dari ladang ataupun sawah ya teman-teman. Nah, ini juga ada sisa-sisa untuk dampar ataupun amben ya teman-teman ya. Mereka biasanya tidur juga beralaskan papan yang disebut dengan dampar ya teman-teman ya. Itu adalah ayam, hewan ternak milik warga, dimana ayam-ayam itu ya nanti juga akan menjadi hasil dari rezeki mereka ya dalam memelihara ayam. Nah, ini juga biara ya teman-teman. Ini juga dulu sebagai obor untuk berjalan dari tempat satu ke tempat yang lain ya teman-teman ya. Mantap sekali teman-teman, jalannya masih begini. Kita akan melakukan penelusuran ke salah satu wilayah ini, dan kita menemukan salah satu rumah yang ini sepertinya yang nggak ditempati ya boleh ya.
Ini rumahnya siapa ini? Ya mungkin bagi yang tahu bisa diberikan komentarnya. Rumahnya ini masih sangat alami ya, terbuat dari kayu jati. Ya, bangunan masih kuno ya. Wah, luar biasa. Ini kayu tua-tua ya. Ini mau ketemu orangnya tapi ini nggak di rumah ya. Ini kita mau ke arah Bendungan Dragung ya teman-teman, yaitu satu bendungan baru yang sedang viral di sini ya, yang ternyata bisa diakses melalui desa Prigi teman-teman. Nanti melalui desa Krapah atau dusun Krapah ya, dusun Krapah, kemudian bisa ketemulah jalur ke arah Dragung. Ini tadi kebetulan ban saya bocor, jadi mampir dulu ke bengkel ya. Kebetulan di desa ini ada bengkel motor yang ya kebetulan saya lewati begitu. Nah ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di depannya ini sudah ada bangunan yang lain juga, tapi sepertinya juga belum ditempati. Bisa kita lihat juga yang di sana teman-teman, masih banyak bangunan-bangunan ataupun rumah-rumah yang masih mempertahankan corak atau motif lama ya. Ini masih kayu-kayu jati, luar biasa di sini. Ya seperti itu ya. Ini salah satu tempat di desa Prigi. Ini juga ada gang di sana ya. Coba kita masuk ke sana, kita dekati. Jadi ini adalah desa di tengah hutan ya, artinya jauh dari perkotaan gitu. Teman-teman. Struktur bangunannya masih menggunakan kayu-kayu gitu ya, mempertahankan alam ya. Samping rumah juga pohonnya besar-besar teman-teman. Dan lahannya ini karakternya itu biasanya setiap rumah itu memiliki halaman atau latar begitu ya, orang sini menyebut. Itu luas-luas teman-teman. Di sana juga ada rumah juga itu di sana. Ya, rumah warga. Luar biasa ya. Ini masih adem begitu ini. Nah, alam yang masih asri ya, bersih tempatnya. Coba kita masuk ke sana ya teman. Oh, di sana juga nanti akan ini ya, tembus ke jalan yang utama tadi ya. Warga di sini juga masih mengandalkan air hujan ya, tada hujan yang mereka manfaatkan untuk keperluan sehari-hari ya teman-teman ya. Nah di sini kita bisa lihat ini adalah air tada hujan yang digunakan warga untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci muka ataupun mencuci kaki yang setelah mereka gabul ya, matol-matol habis dari sawah ataupun ladang ya teman-teman ya. Nah, ini situasi yang ada di sekitar rumah mereka, dimana akses jalan ini masih satu tapak ya. Ini berada di samping bantaran sungai ya teman-teman ya. Lah pundi asale Mas? Lah emang sekedap man. Oh,
Sing pundi wau? Dhuwur jamban iki wau. Oh. Mboten nek. Jane lele anu nih mriku, kandangnya lele tapi mboten angsal. Monggo, Pak. Nggih. Mampir. Berot yang digembol itu teman-teman. Aktivitas warga mencari ikan ya di sungai dengan cara sederhana dan tradisional, mancing ya teman-teman ya. Karena memang desa ini bisa kita saksikan bersama ya, berada di dekat pinggiran sungai langsung ya teman-teman. Dan itu adalah sungainya bisa kita lihat bersama. Itu sungai Tuntang ya teman-teman ya. Nah, dan ini ada obyek ya teman-teman. Nah, ini biasa digunakan untuk giring bebek ya, ketika angon bebek ke sawah ya teman-teman. Ini menggunakan obyek namanya ya. Nah gitu. Nah ini ada erekan padi ya teman-teman. Erekan padi ini digunakan warga untuk panen yang ada di sawah ya, panen padi ya teman-teman ya. Nah ini namanya erekan. Suasana pedesaan yang sangat asri dan alami, eksotik sekali ya teman-teman, menjadikan kita rindu dan kangen suasana desa di era-era tahun 80-an. Apalagi kalau kita berada di desa yang terpencil dan pedalaman seperti desa Kedung Lumbu ini, yaitu desa yang sangat jauh dan pelosok dari kota. Mereka hidup dengan cara sederhana, bertani, beternak, dan mencari ikan ke sungai. Ada satu warung yang menjual kopi, namun juga suasananya ya masih sangat tradisional ini ya teman-teman. Nah, ini adalah para pelanggan yang sedang menunggu giliran mereka untuk mendapatkan kopi. Seperti itu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video-video yang ada di channel Jejak Bang Arif. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian narasi ataupun keterangan di video. Silahkan komen, like, dan subscribe-nya. Bantu untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.